Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sugi Welas Asih tanpa batas buat para sedulur dari Aji Saka Official dan juga Beda Alam Official tentunya. Pada kesempatan kali ini saya berada di sekitaran perkebunan karet yang konon katanya di sekitaran tempat ini ada sebuah pohon yang dinamakan pohon tunggul buta atau pohon beringin besar yang cukup lama umurnya, bahkan mungkin ada 100 tahunan, karena dulu kakek dari kakeknya saya pun juga pernah bercerita bahwa di sekitaran tempat ini jika ada seseorang yang berjalan-jalan di sekitar sini, khususnya buat pengantin baru, itu wajib untuk membuang koin atau uang kecil di tempat tersebut. Dan sebelum kita sampai ke tempat, kita cukup lumayan perjalanannya ya, karena terjal sekali, bahkan kendaraan tidak bisa sampai ke sini. Ada di sebelah bukit ini, kesananya lagi. Ini anginnya juga cukup lumayan besar karena di ketinggian sekitar berapa puluh meter. Kalian bisa lihat sendiri di sekitar sana itu dataran ya. Ini kebun karet dari sini. Saya tidak bisa menceritakan kebun karet siapa karena saya juga tidak tahu pemiliknya. Yang jelas ini milik negara. Kemungkinan, bukan kemungkinan, ya sih bener. Lihat-lihat di sekitaran bawah, cukup indah pemandangannya teman-teman. Saya cukup ngos-ngosan berjalan kaki di sekitaran tempat ini. Di samping medannya cukup lumayan susah untuk dilewati, juga banyak ditumbuhi pohon-pohon ilalang seperti ini. Kalau di saya, ini pohon seperti ini dinamakan pohon apa namanya lah. Ini bisa buat obat kalau kita kena golok gitu ya, ada luka, ini bisa buat obat katanya. Dan saya juga pernah mencoba tumbuhan ini. Ini namanya apa saya lupa. Ya Allah, indahnya pemandangan dari atas ini ya. Kadang-kadang kameranya sering ngeblur karena mungkin nggak tahu juga saya. Ini cukup lumayan bagus, kalian bisa lihat sendiri pemandangan di bawah sana ya. Ya, itu gunung lagi. Sebelah sana ada gunung lagi. Ini pesawahan di bawah ya. Kita telusuri. Ini jalannya cukup menakutkan, takutnya ada hewan melata. Saya nggak bawa perbekalan air untuk ke sini. Dan saya juga sebenarnya ditemani sama Mas Abi, karena beliau yang cukup tahu sejarahnya di tunggul buta ini. Nah, ini pohonnya. Mungkin kalian melihatnya ini pohon kecil banget ya. Tapi sebenarnya ini tadinya udah besar, cuman mungkin roboh atau bagaimana, dan ini tumbuh lagi. Ya Allah. Ini bekas ada orang juga yang nyurih karet ya. Coba nanti kita ke sini, bisa dilewati atau enggak didekati. Oh, ini tempatnya. Ini ke sana udah jurang teman-teman ya. Nah, ini jurang.
Sana jurang. Ini udah jurang. Sana lagi ada ini. Gimana Mas? Bisa ke sebelah sana nggak? Bisa. Kok jenengan malah di belakang Mas? Belakang aja. Gimana? Oh, lumayan sudah tidak terawat ya. Kalau dulu sih di sini saya memang pernah ke sini bersama kawan saya. Ini pohonnya susah buat dideketin ya. Ini akarnya udah nyampe sini. Ini karena udah berumur lama, mungkin ada 100 lebih. Yang kalian tahu ini pohonnya segini, ini pohonnya bener aslinya besar banget teman-teman. Coba nanti kita ke sebelah sana, cuma jalannya agak sedikit susah. Nah, ini ada jalan lagi. Karena dulu di sini buat nyepi, buat teman-teman saya dulu ada sebagian yang nyepi di sini. Saya juga pernah. Suasananya kalau siang hari itu sangat sejuk ya. Nih pohonnya nih. Nah, besar kan? Nah, ini tadinya itu di sini itu ada lagi. Cuman di sini karena mungkin sudah lapuk jadi roboh sendiri dan tumbuh tunas baru seperti ini. Sekarang nggak sebesar dulu. Dulu besar banget teman-teman. Nah, di sini juga dulu pernah ada dibikin gubuk buat orang-orang yang suka menyepi. Nah, ini ada juga tumbuhan-tumbuhan yang dulu ditanami oleh warga atau tumbuh sendiri. Ini namanya buah apa saya nggak tahu ya. Buat mainan anak-anak dulu nih. Nah, kan banyak bunga-bunga juga. Dulu di sini mitosnya juga nanti saya tanyakan ke Mas Abi. Kurang lebihnya yang lebih tahu tentang gunung apa? Tunggul Buta ini. Kenapa dibilang ini Tunggul Buta? Karena mungkin mitos-mitosnya ada sosok yang menyerupai kalau zaman sekarang itu mungkin seperti genderuwo, tapi mungkin lebih besar lagi. Kalau di cerita pewayangan itu ya Tunggul Buta itu ya berarti ya buta yang cukup lumayan menyeramkan di sini. Dan kalau dulu di sini kan lalu lintas nih. Sana kalau ada orang di sana juga ada kampung. Kalau orang daerah sana punya suami orang-orang yang ada di bawah sana itu harus melewati jalan sini. Karena dulu kan nggak ada kendaraan jadi jalan kaki. Nah lewat pohon ini harus membuang koin. Begitu ceritanya. Karena juga di sini banyak eksistensi kalau malam hari. Dulu saya juga pernah ke sini sama channel Tunggul Buta atau Radio Bodol. Dulu dia pernah bikin channel Tunggul Buta official atau Tunggul Buta apa. Nah ini sebenarnya pohonnya ini seperti ini ya, besar banget. Ini kalau di kamera mungkin nggak terlalu besar, tapi kalau didekatin ini hampir sebesar gubuk lah, ada gubuk. Mungkin kalau diukur dari sana ke sini itu sekitar 2 meter atau 1 meter. Karena kalau di kamera itu terlihatnya kecil banget teman-teman. Cuma saya nggak berani dekat ke sana karena banyak lubang-lubang. Nah kalian bisa lihat, takutnya ada ular. Nah tuh satu, ini juga nih, ini sebelah sana juga ini ada lubang. Jadi saya nggak bisa berani ke sana, nggak bisa dekat ke sana karena takutnya ada ular. Ini juga sebenarnya saya takut, bukan takut karena apa, takutnya karena ular. Karena ini siang hari dan biasanya saya kan eksplorasi malam dikarenakan cuacanya. Kalau sore sering mendung, jadi saya eksplorasinya siang hari. Kebetulan saya juga ada
titah dari beliau untuk sering datang ke tempat keramat yang menurut warga dikeramatkan. Disuruh Ki Suryo Wijoyo datang ke tempat-tempat seperti ini. Contohnya satu, mungkin di desa saya kan banyak lah tempat-tempat yang dikeramatkan begitu. Jadi saya suruh ke sini, suruh belajar. Mungkin adalah kemarin Ki Suryo Wijoyo pernah bilang sama saya suruh belajar di tempat-tempat seperti ini. Tapi saya nggak bisa katakan saya suruh belajar apa. Langitnya pun sudah mulai mendung kembali karena cuacanya sering hujan. Ini malah Mas Abi nggak tahu kemana, karena dia juga sedang bikin konten ya di sebelah sana. Tadi sih kata Mas Abi juga di sini, konon katanya dulu ada warga yang pernah melihat sosok ular besar. Sosok ular besar tersebut nggak tahu ada di sekitar mana. Mungkin itu ular apa juga saya juga kurang paham. Yang jelas ularnya itu seperti, jadi apa namanya, nggak terlalu panjang gitu loh, pendek. Kalau orang-orang sini sih apa ngomongnya itu ular kendang, karena dari apa ekor terus kepala itu pendek. Nah, apaan? Ini kalau buat pecinta-pecinta spiritualis, khususnya yang dari daerah saya, wajiblah kesini menurut saya, karena kalau malam dijamin auranya itu lebih beda, karena ada di atas bukit, ketinggiannya pun cukup lumayan besar. Ini cuma saya nggak bisa kemana-mana karena di sana udah jurang, kalian bisa lihat sendiri, itu sana terjal. Sebelah sini juga kalian bisa lihat nih, kalau nggak percaya. Ini di atas gunung bener-bener ke sana. Ini udah terjal kan? Nah, itu udah bawah ke sana. Kalian bisa lihat tuh. Nah, nih. Tuh, itu udah ada perkampungan lagi. Memang ini di atas gunung ya. Ini pohon tersebut bisa kelihatan sampai di daerah Jawa Barat, karena saya ada di Jawa Tengah. Gitu teman-teman. Kalau mungkin untuk apa namanya eksplorasi selanjutnya, kalian doakan saja kalau mungkin nggak hujan, insya Allah akan saya juga di sini sampai nantilah agak sedikit sore. Saya masih akan melakukan beberapa cobaan, karena Ki Suryo Wijoyo pernah berkata sama saya untuk melakukan sesuatu di sini. Apa namanya, bukan di sini sih sebetulnya, tapi di tempat-tempat yang memang diangkerkan, agar mungkin saya lebih peka lagi terhadap sosok-sosok tersebut dan nggak jadi seperti nantinya akan nggak begitu takut gitu loh. Oke, buat teman-teman, mungkin saya akhiri saja sampai di sini perjalanan menguak situs Tunggul Butanya, karena saya juga tidak bisa bercerita banyak karena takutnya salah persepsi di sini, karena mitos yang simpang siur itu kurang bisa dipercaya. Dan buat kalian yang mempunyai spiritualis cukup lumayan, silakan kalian terabang sendiri pohon tersebut, sosok dan keanehan-keanehan apa saja yang berada di pohon ini. Oke, dan buat kalian juga jangan pernah bereksplorasi sendiri jika kalian tidak mempunyai keberanian yang cukup. Kalau misalkan mau bereksplorasi, lebih baik di siang hari seperti saya. Dan kalau malam hari, pastikan ajak teman untuk tunggu
di motor ataupun untuk tunggu di beberapa kilometer karena takutnya ada apa-apa terhadap diri kita. Jangan pernah lakukan sendirian. Oke, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sugi Welas Asih tanpa batas.